Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kajian di pagi ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu rasionalitas tafsir Al-Quran Ahmadiyah. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran diketengahkan dalam bahasa yang sangat fasih, yang mudah dipahami dan juga bersifat filosofis. Hal inilah yang membuka jalan, membuka ruang untuk dapat memahaminya dengan sangat dalam, dengan sangat luas, karena unsur filosofis tersebut. Meskipun dalam proses pewahyuannya, penurunannya dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW memiliki unsur kegaiban, namun faktanya tidak ada satupun asas dari rasionalitas yang tercacati. Artinya masuk akal. Apalagi ditambah dengan akhlak dan suri tauladan Rasulullah SAW sebagai penerima ayat-ayat Quran tersebut, menjadikan kebenarannya sungguh sangat luar biasa. Menjadi suatu hal yang diyakini, diimani, bahkan diamalkan. Inilah mengapa para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang di masa awal menerima kebenaran Al-Quran dan menerima kebenaran Rasulullah SAW berbasis hal tadi. Ada unsur rasionalitasnya, ada unsur bagaimana memahami akhlak dan suri tauladan Rasulullah SAW menjadi satu kesatuan. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy yang memilih untuk menolak ajaran Rasulullah SAW dan memilih dalam kemusyrikan, mereka lebih mengutamakan, sehingga sulit menerima kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah. Mereka mengutamakan dogma, mengutamakan dugaan-dugaan, dan mengutamakan mitos. Hal inilah yang menutup jalan untuk menerima kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah SAW. Sehingga dampaknya mereka terkungkung oleh khayalannya sendiri, pemikirannya sendiri, dan naasnya melakukan penentangan terhadap kebenaran dan Al-Quran dan kebenaran Rasulullah SAW. Semangat rasionalitas para sahabat di masa awal ini memang faktanya dalam rangkaian sejarah umat Islam terjadi degradasi. Karena kalau kita lihat misalnya di tahun 206 sampai 330 Hijriah ada kelompok Ashariyah yang mengatakan bahwa rasionalitas sudah tidak penting. Biarlah kebenaran Al-Quran diterima begitu saja. Tapi berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang datang kemudian, yang mengatakan bahwa ya kebenaran Quran harus berbasis nalar dan rasionalitas. Ini kemudian menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Lalu muncullah sebuah masa ketika era pemikir-pemikir dari Spanyol, salah satu contohnya adalah Ibn Rushd atau Averroes kalau di Eropa ya dikenal. Beliau mencoba mengambil jalan tengah, bahwasanya biarkanlah kebenaran Al-Quran, kitab suci apa adanya, dan kebenaran dari ilmu pengetahuan pun berjalan apa adanya. Tidak perlu dicari korelasinya atau dicari pertentangannya. Ini jalan tengahnya sebetulnya yang coba ditawarkan oleh Ibn Rushd. Namun kemudian saat ini kita melihat rasionalitas mulai terdegradasi dengan sangat kuat. Kejumudan dalam umat Islam begitu kuat. Makanya mengapa tadi Pak Eke menyampaikan salah satu karakter sifat dari tafsir Ahmadiyah menyampaikan nilai-nilai rasionalitas. Itulah insya Allah saya akan menyampaikan beberapa tafsiran saja dalam kesempatan ini. Saya mohon izin Pak Eke menyampaikan 4 saja. Ya. Pertama, tafsir tentang penunjukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, tafsir tentang tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang dimakan oleh rayap. Kemudian tafsir tentang tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang mengalahkan para ahli sihir Fir'aun dan juga membelah laut. Baik.
ayat yang sudah insya Allah kita sudah sering dengar ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, saya ingin mencoba tadi Pak Eki sampaikan di awal perbandingan ya, tadi tidak ada tujuan untuk ini yang menang, ini yang kalah, ini yang benar, ini yang salah, tidak. Sebagai sebuah perbandingan. Sebagai Al-Quran resmi dari pemerintah dengan yang tahun 1971. Tadi yang Pak Eki sampaikan 69 Pak ya? Oh 68. Kemudian yang saya sampaikan adalah terjemahan dan tafsir dari edisi bahasa Inggris tahun 1969. Ya. Ini saya mungkin cepat saja karena waktunya terbatas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam tafsir Ahmadiyah tentang percakapan wa idz qala rabbuka lil malaikati. Percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat ditafsirkan dalam Al-Qur'an Ahmadiyah sebagai peristiwa kiasan. Sebetulnya tidak terjadi secara nyata, isti'arah majazi, ya. Meskipun seolah seperti terjadi percakapan tersebut. Kata wa idz qala lazimnya artinya adalah ia berkata. Tapi memang dalam makna kiasan, ia menggambarkan suatu keadaan yang sesuai dengan arti dari kata kerja tersebut. Mungkin ini hal yang baru mungkin. Sebagai contohnya, saya ambil dari kitab Lisan dan Mufrodat, imtala al-haudu wa qala qatni. Kolam itu menjadi penuh dan ia berkata, aku sudah penuh. Nah, dalam tafsir Ahmadiyah disampaikan bahwa ungkapan kalimat tersebut tidak berarti bahwa kolam itu berkata, aku sudah penuh. Tapi ini sebagai sebuah kiasan, ya, sebuah majazi yang memperlihatkan bahwa kondisi kolam tersebut sudah penuh. Nah, beberapa penjelasan bahwa ayat tadi Al-Baqarah ayat 30 di Quran Depak dan ayat 31 dalam Quran Ahmadiyah bermakna kiasan. Yang pertama, percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat di ayat 31 itu kemudian berlanjut dengan ayat 35 dalam surah Al-Baqarah tentang perintah dari Allah taala untuk menyembah ya, atau bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat dan iblis wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi memang ada dua yang disuruh bersujud oleh Allah Ta'ala, malaikat dan iblis. Namun jika kita melihat di dalam Quran Surah Fussilat 38, bahwa bersujud kepada makhluk adalah perbuatan yang terlarang di dalam agama Islam. Karena tidak akan mungkin jika hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika itu bertentangan dengan ayat Quran yang lain, karena salah satu poin dari metode menafsirkan Quran adalah yufassiru ba'duhu ba'dha. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Memiliki kesamaan irama, kesamaan makna dan saling mendukung, tidak bertolak belakang. Oleh karena itu jika perintah bersujud kepada malaikat dan iblis dimaknai secara nyata, tentu akan bertentangan dengan Al-Fussilat ayat 38. Karena Allah Ta'ala jelaskan tidak boleh menyembah kepada bulan, matahari, atau kepada makhluk. Karena menyembah, bersujud hanya dilakukan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu perintah bersujud dalam ayat itu bermakna kiasan, tidak bermakna apa adanya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa pada umumnya umat Islam berkeyakinan perintah Allah Ta'ala kepada iblis untuk bersujud kepada Adam terjadi secara letterlock di surga. Padahal dalam Quran Surah Shad ayat 86 Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa tempatnya iblis adalah di neraka jahanam, tidak di surga. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Jadi betul-betul di surah Shad 86 itu disampaikan bahwa iblis tempatnya adalah di neraka jahanam, bukan di surga.
Kalau kemudian dimaknai secara letterlek bahwa iblis ada di surga, ini sesuatu hal yang bertolak belakang. Oleh karena itu di dalam Ahmadiyah dimaksudkan bahwasanya ini adalah peristiwa kiasan. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 48 disampaikan ketika seseorang sudah berada di surga, maka ia akan kekal abadi dan tidak mungkin dapat dikeluarkan dari surga. Ya. Faktanya jika kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa Nabi Adam alaihissalam dalam tanda kutip terusir dari surga. Ini pun sesuatu hal yang bertolak belakang jika dipahami secara letterlek, secara nyata. Oleh karena itu ini adalah sebuah makna kiasan. Jadi apabila tadi dikatakan mengapa ini kiasan, ini ada beberapa hal penjelasan-penjelasan terkait metode penafsiran kiasan dari ayat tersebut. Kemudian poin yang ketiga bahwa hal ini menunjukkan makna kiasan adalah tentang di ayat 31 tadi terkesan bahwa malaikat melakukan protes kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah mempertanyakan kepada keputusan Allah Ta'ala akan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang menumpahkan darah, permusuhan dan lain-lain? Padahal Bapak dan Ibu sekalian, malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala betul-betul taat mutlak dan tidak akan pernah melakukan upaya penentangan apalagi protes terhadap perintah Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam Quran Surah Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu jika dimaknai secara letterlek ini akan bertentangan, tapi jika dimaknai secara kiasan maka hal ini menjadi satu hal yang sangat make sense, masuk akal. Kemudian malaikat di dalam ayat tersebut dikatakan memiliki sifat nusabbihu wa nuqaddisu lak. Bahwa malaikat itu memiliki sifat selain tadi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, taat, tapi juga senantiasa mensucikan, mengagungkan, dan mengkuduskan Tuhan. Oleh karena itu mustahil jika malaikat dikatakan melakukan tindakan dan upaya protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat tadi pun saya ingin menjelaskan tentang khalifah. Mengapa ini penting? Karena pada umumnya umat Islam berpendapat bahwa ayat tadi adalah tentang proses penciptaan manusia pertama. Padahal di dalam ayat tadi justru sangat jelas yang diciptakan dan dijadikan adalah khalifah di muka bumi. Khalifah adalah sosok penerus, pengganti. Atau dalam sebuah kondisi khalifah diperlukan bila sebuah tertib hukum dalam sebuah masyarakat hendak ditegakkan. Artinya apa? Sebelum Nabi Adam alaihissalam sebetulnya sudah ada kehidupan, sudah ada manusia yang lain. Sehingga apabila ini dikatakan sebagai penciptaan manusia pertama, tidak tepat. Sebagai contoh, dalam surah Shad ayat 27, Allah Ta'ala pun berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam dengan kalimat yang hampir serupa. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Apakah Nabi Daud manusia pertama? Tidak. Beliau sebagai khalifah yang pertama, sama dengan Nabi Adam. Artinya apa? Sebelum Nabi Daud pun sudah ada manusia, sudah ada kehidupan. Namun Nabi Daud ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan sebuah sistem kenabian, bahkan kerajaan yang sangat istimewa. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 69, di sini Allah Ta'ala pun menyampaikan tentang penciptaan khalifah setelah kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 69, "Wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Bahkan di sini menggunakan kata jamak khulafa, khalifah-khalifah. Tidak hanya khalifatu, tidak hanya satu, tapi betul khulafa-khulafa. Artinya akan banyak diciptakan khalifah-khalifah. Ini hal yang harus kita pahami bersama, bahwa ini adalah pemaknaan tafsir tentang penciptaan khalifah bagi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian faktanya jika tadi dikatakan bahwa sebelum Nabi Adam ada kehidupan yang lain,
Jika dirunut dalam jangka waktu kurang lebih 6.000 tahun. Padahal dalam hasil penelitian dan keilmuan dibuktikan bahwa kehidupan ini sudah berjalan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang mengatakan hingga jutaan tahun. Salah seorang sufi yang sangat agung, sangat besar, Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah jilid 2 halaman 607, beliau pernah menyampaikan mimpi suci beliau. Bahwasanya beliau dalam mimpi berjumpa dengan salah seorang nenek moyang beliau ketika tawaf di Ka'bah, lalu ditanya, "Wahai engkau siapa?" gitu ya. Bahwa aku adalah nenek moyang kamu, sudah berapa lama katanya Anda tinggal? Ya lebih kurang 40.000 tahun yang lalu. Lah 40.000 tahun yang lalu sangat lama gitu ya. Sedangkan hitungan Adam tadi hanya kurang lebih kalau sekarang 6.000 tahun. Maka ditanya Adam yang mana katanya. Makanya Imam Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan ada kurang lebih disampaikan di sini berdasarkan hadis Rasulullah 100.000 Adam. Dan Adam yang terdekat dari Muhyiddin Ibnu Arabi ya hanya kurang lebih tadi ribuannya hanya 5.000 atau 6.000 tahun. Artinya banyak Adam dan banyak sekali kehidupan sebelum Nabi Adam yang disampaikan dalam ayat yang tadi kita jelaskan. Yang kedua, tafsir tentang tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dimakan rayap. Ini dijelaskan dalam Quran surah Saba ayat 14. Nah ini adalah ayatnya. Bapak bisa baca karena ini panjang juga gitu ya. Nah ini perbandingan terjemahannya dari Al-Quran Departemen Agama tahun 1971 dan Al-Quran Ahmadiyah. Ini masih menggunakan ejaan enja. Kemudian rajab gitu ya, masih ini. Nah, saya langsung kepada poin tafsirnya. Di dalam tafsir Ahmadiyah, tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam bahasa Arabnya min sa'atun, ya, itu ditafsirkan secara kiasan juga, tertuju kepada putra Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Rehoboam, yang merupakan raja penerus dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Memang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud selain sebagai seorang nabi, beliau pun adalah sebagai seorang raja. Nah, tafsir daripada tongkat beliau dimakan oleh rayap adalah bahwa tongkat tertuju kepada putra beliau yang menggantikan beliau sebagai raja, namun leadership atau kepemimpinan beliau tidak seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Rehoboam identik dengan kehidupan yang foya-foya, kehidupan yang mewah, ya. Lalu dikelilingi oleh penasehat-penasehat yang tidak cakap, yang tidak mumpuni, ditambah juga harus menghadapi serangan dari kabilah-kabilah lain yang begitu kuat. Jadi makna dari dimakannya tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam artinya adalah bagaimana kerajaan yang beliau lungsurkan, serahkan kepada putra beliau Rehoboam rupanya rusak, hancur. Padahal kita ketahui Nabi Daud alaihissalam sudah membawa kerajaan Yahudi dengan luar biasa. Nabi Sulaiman melanjutkan dengan keluar biasaannya. Namun rupanya pada putra beliau Rehoboam semua menjadi hancur karena akibat ini. Nah, ada satu hal yang ingin saya juga sampaikan terkait menundukkan jin ya. Nabi Sulaiman menundukkan jin. Di dalam tafsir Ahmadiyah pun hal ini ditafsirkan secara kiasan. Bahwa jin di ayat tersebut menunjukkan kepada bangsa-bangsa non-Israel yang sangat kuat. Saking hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menundukkan dan mengalahkan mereka, ketika berhasil ditundukkan, dijadikanlah mereka sebagai tukangnya beliau, ya, yang membantu beliau membangun tempat, membangun gedung, membangun banyak hal. Kemudian Nabi Sulaiman pun disebut menundukkan syaitan. Dalam tafsir Ahmadiyah ditafsirkan juga secara kiasan bahwa syaitan tersebut tertuju kepada kabilah-kabilah yang jahat, yang tinggal di pegunungan, yang nomaden, yang sangat kuat, tapi berhasil beliau tundukkan dan kembali beliau jadikan sebagai pembantu beliau lah.
Karena Nabi Sulaiman pun adalah seorang nabi yang memiliki tingkat kemajuan dalam hal-hal duniawi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, tafsir tentang Nabi Musa alaihissalam menaklukkan para ahli sihir Raja Fir'aun. Dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 116 hingga 118, kemudian surah Toha ayat 65 hingga 73. Ini ada yang Al-A'rafnya, saya perlihatkan. Tidak perlu saya bacakan, langsung bisa dilihat. Ini adalah perbandingan terjemahannya dari Quran Depak dan Ahmadiyah. Dan ini adalah perbandingan tafsirnya. Ya. Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, terkait peristiwa tadi pun dijelaskan dalam surah Toha, ya, ayat 65 hingga 73. Ini sangat panjang, ya, runutannya. Ini adalah perbandingan terjemahannya. Dan ini perbandingan tafsirnya. Nah, poinnya adalah di dalam tafsir Ahmadiyah disampaikan bahwa Raja Fir'aun ini memang menginisiasi sebuah rencana untuk menghinakan Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau mendakwakan diri sebagai utusan Allah dan menyampaikan dakwah yang luar biasa, Fir'aun tidak terima hal itu. Maka dia mencoba untuk menghinakan Nabi Musa melalui sebuah dalam tanda kutip pertandingan, kesaktian dengan para ahli sihirnya. Nah, di dalam tafsir Ahmadiyah dikatakan bahwa sihir yang digunakan oleh para ahli sihirnya Fir'aun ini adalah sebuah sihir dalam makna yang sekarang kita pahami, hipnotisme atau mesmerisme. Poin ini sungguh sangat masuk akal dan bisa dipelajari, bahkan menjadi sebuah pemandangan yang lumrah saat ini, bukan yang aneh. Namun pada saat itu, hal itu merupakan sebuah kemampuan yang luar biasa, yang dianggap betul-betul superior. Ya. Bahkan para ahli sihir Fir'aun itu mengatakan meminta balasan atau hadiah yang sangat besar karena kemampuannya yang luar biasa. Nah, dalam runutan ayat tadi yang jelaskan bahwa para ahli sihir ini menggunakan media hibaluhum, tali temali, ya, sebagai sarana untuk menghipnotis para hadirin yang hadir dalam arena tadi dan Nabi Musa alaihissalam sendiri. Yang mana dengan upaya hipnotisme tersebut, tali temali atau hibaluhum itu ditampakkan menjadi sosok yang menakutkan, yang luar biasa. Sebagian mengatakan seperti ular yang sangat besar yang akan memakannya. Atas peristiwa tersebut memang hampir semua, bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri terkena dampak hipnotisme tersebut. Dan nampak rasa takut yang sangat besar. Di sini dalam ayat sebelumnya disebutkan wastarhabuhum, dan mereka pun menjadi rasa takut. Tapi di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Janganlah Musa engkau takut, karena sungguhnya engkau yang unggul. Oleh karena itu Allah Ta'ala kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam di ayat selanjutnya untuk melemparkan tongkat Nabi Musa alaihissalam dengan tujuan menghilangkan pengaruh mesmerism atau pengaruh hipnotisme yang sedang dijalankan oleh para ahli sihir tersebut. Sebenarnya para ahli sihir tersebut memahami bahwa sebetulnya bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri sudah ada dalam kekuatan pengaruh hipnotisme mereka. Karena seseorang yang sudah berada dalam pengaruh hipnotisme tidak akan bisa keluar. Tetapi ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat dan menghilangkan pengaruh hipnotisme mereka, para ahli sihir menyatakan bahwa ada unsur eksternal, yaitu kekuatan eksternal yang bisa mengalahkan kekuatan para ahli sihir, yaitu disebut dalam ayat tersebut Rabbi Harun wa Musa, Tuhannya Harun dan Musa. Itulah mengapa para ahli sihir Fir'aun kemudian beriman, amanna, kami beriman
birobi Harun wa Musa, kepada Tuhan Harun dan Musa. Beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan meninggalkan Fir'aun. Ya. Meskipun Fir'aun sudah memberikan sebuah ancaman bahwa engkau akan aku salib katanya, akan aku siksa. Tapi para ahli sihir Fir'aun ini malah mengatakan bahwa saya tidak takut, bahwa ini sebuah kebenaran dan ini akan kami terima. Jadi di dalam tafsir Ahmadiyah tentang peristiwa tanda kutip pertandingan Nabi Musa alaihissalam dengan para ahli sihir dimaknai seperti tadi dan sangat masuk akal hingga hari ini. Tidak ada unsur sihir dalam makna yang lain. Baik, yang terakhir adalah tafsir Quran tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah laut. Ayat yang pertama dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini adalah perbandingan terjemahannya seperti tadi. Kemudian ini ada perbandingan tafsirnya antara Quran Depak dan Quran Ahmadiyah. Cukup panjang memang tafsirnya. Kemudian tentang membelah laut ini juga dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 hingga 67. Dan ini adalah perbandingan terjemahannya. Dan ini adalah dijelaskan juga dalam surah Toha, Bapak Ibu sekalian, ayat 78, 79. Jadi memang sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Ini adalah perbandingan tafsirnya, cukup panjang memang. Namun saya akan mencoba menyampaikannya dalam poin-poin sedikit saja, cepat. Jadi bagi Fir'aun dan orang-orang Mesir, Bani Israel ini adalah orang-orang asing. Ya. Oleh karena itu mereka diperlakukan sebagai budak. Namun memang Fir'aun sang penindasnya yang kita kenal sebagai Rameses II dan penggantinya Meremtah itu dua itu ya, sudah sangat melampaui batas tindakan mereka itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir ke tanah terjanji itu Kanaan. Namun upaya ini tentu tidak disukai oleh Fir'aun. Makanya meskipun kebencian mereka Fir'aun sudah sangat tinggi, capailah dia kepada tingkat ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Makanya ketika upaya itu ada, Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa agar bergegas pergi, meninggalkan Mesir pada malam hari pada waktu itu. Maka beliau bergegas, namun rupanya upaya itu diketahui oleh Fir'aun dan laskarnya dan dikejar. Nah, di dalam tadi disampaikan, di dalam perjalanan tersebut disampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam harus menyeberangi lautan, di mana Sungai Nil dan Laut Merah bertemu. Kalau sekarang itu terdapat di ujung utara Laut Merah yang disebut dengan terusan Suez. Nah, dalam kondisi seperti ini merupakan hal yang sangat wajar ketika ada rasa takut dan khawatir melewati lautan. Bukan hal yang sangat mudah. Namun tadi di ayat ke-50 surah Al-Baqarah Allah Ta'ala meyakinkan Nabi Musa, wa idh faraqna bikumul bahra. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang akan membelah lautan itu. Jadi bukan tongkatnya. Allah Ta'ala sendiri yang meyakinkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Kami akan selamatkan. Ya. Jadi memang Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada air laut itu sebagai sebuah isyarah kepada Bani Israel agar kita segera bergegas melewati air laut tersebut. Karena apa? Pada waktu itu karena beliau sampai ke lautan itu ketika pagi hari, memang peristiwa pasang surut sedang terjadi, di mana ketika ada angin besar yang meniup kepada air laut sehingga mengarah surutnya itu begitu besar sehingga
dasarnya itu nampak, di sisi yang lain air sungai pun terdorong oleh gelombang yang besar. Jadi betul-betul membuka ruang dasar laut yang sangat mudah bagi Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel untuk meninggalkan batas tersebut. Jadi saya sampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dapat melewati lautan tersebut karena pada saat itu sedang terjadi proses pasang surut di lautan. Ya. Pemukulan air laut dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dan terbelahnya laut tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Bukan karena tongkatnya sakti atau bagaimana. Karena tadi yang membelahkan laut itu adalah Allah Ta'ala. Adapun dipukulkannya tongkat tersebut isyarat agar Bani Israel segera bergegas. Karena memang pasukan dan laskar dari Fir'aun sudah sangat nampak di depan. Karena rasa takut luar biasa kan. Nah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel melewati permukaan air laut tersebut, betul-betul air laut dengan air sungai itu belum bersatu. Sehingga terselamatkan beliau melewati, namun ketika Fir'aun dan laskarnya melewati, sedang berada di tengah-tengah itu, maka air laut yang begitu besar dan air sungai pun bertemu sehingga terbenamlah mereka dan mengalami kebinasaan. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian beberapa poin yang dapat saya sampaikan karena waktu pun sudah habis terkait bagaimana gambaran pola-pola rasionalitas tadi yang Pak Eki sampaikan di awal dari karakteristik atau sifat dari tafsir Quran Ahmadiyah yang mencoba diketengahkan bagi umat manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat saat ini ketika tadi runutan pola rasionalitas sudah turun, ditambah pula ufuk Renaissance ya, di Eropa muncul dan mengedepankan rasionalitas menjadi tantangan kita umat Islam. Menyampaikan kebenaran kitab suci yang bisa diterima, dipahami dengan sangat lugas, dengan sangat mudah. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jazaa atas waktu dan kesempatannya. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun singkat, dan kalau dibaca dalam tafsir, ya mudah-mudahan bapak-bapak sudah membacanya juga. Tadi Pak Gumai pertama menjelaskan tentang penciptaan Adam ya. Saya teruskan ya, next. Ini saya akan coba ini aja dulu, yang tongkat Nabi Musa, ya kan. Ini ilustrasi ya. Bahwa yang diyakini itu adalah ketika tali Nabi Musa dan tongkatnya itu kemudian berubah menjadi ular besar memakan ular-ular kecil. Itu ya yang difahami oleh pada umumnya mainstream kita ya, baik itu muslim maupun non-muslim seperti itu. Jadi tongkat Nabi Musa itu dalam istilah bahasa Arabnya itu disebutnya asyoaka. Asyoaka itu yang saya pahami itu adalah tongkat untuk itek ya, untuk menekan. Jadi kecil begitu, seperti itu. Nah, dikatakan bahwa ini sebetulnya ini proses ya, proses apa bahasanya? Merebut atau mempengaruhi opini di masyarakat Mesir pada saat itu. Jadi bukan satu momentum pertunjukan sihir dengan tali temali seperti itu ya kalau kita baca seperti itu. Itulah proses, ya kan? Bagaimana? Maaf saya lompat ini. Sekarang kan opini proxy war lah kalau dikatakan kan. Bagaimana antara Palestina dengan Israel kan proxy war itu. Semua dicuci kita tuh, dihembuskan berita-berita ada yang anti Israel dan pro Israel seperti itu ya. Ini seperti juga sebetulnya proses ini, ya kan? Sampai kemudian akhirnya dan sihir itu banyak sekarang nih kan, dengan data-data, dengan informasi-informasi kemajuan itu kan sebetulnya sihir. Sebenarnya kita yang hakikatnya seperti apa, itu harus kita pelajari lagi. Jadi intinya adalah tongkat itu
Ashoaka itu disebut tongkat kecil. Lain halnya dengan tongkat Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu disebut istilahnya min sya'atun, tongkat besar. Kenapa tidak menggunakan kata yang sama? Nah ini barangkali yang dibahas dalam kajian-kajian ini ya. Satu. Kemudian, nah ini yang membelah laut. Yang difahami kan seolah begitu, ya kan? Farokna bikumul bahri. Seolah Nabi Musa itu membelah laut seperti itu. Ya kan? Jadi semacam yang bagi orang-orang yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Tuhan itu dianggap itu hal yang nggak mungkin. Tapi orang yang dogmatis ditahan, mungkin saja kekuasaan Tuhan kan begitu. Nah di sini tafsir Ahmadiyah memberikan jalan tengah ketika peristiwa terjadi di mana rasionalitas itu ditunjulkan. Next. Nah seperti ini ya, seolah Nabi Musa itu membelah laut ya. Yang difahami dalam tafsir itu, silakan. Nah, maaf saya harus berdiri ya. Nah ini ya kemungkinan ya, karena beberapa ahli berdebat juga. Nah kemungkinan ini adalah di sini Exodus dari Egypt, dari Mesir ke Kanaan itu di ujung utara sini. Ketika itu terjadi tsunami. Ketika tsunami surutlah air. Kan begitu? Surut air dan Nabi Musa AS dengan Bani Israel Exodus. Nah pada saat mereka sudah sampai ke sebelah timur, maka gelombang air itu yang Laut Merah itu balik. Ketika Fir'aun dengan pasukan dengan kereta-kereta besinya berat, mereka mau mengejar itu Nabi Musa AS dengan Bani Israel. Nah disitulah air dari Laut Merah itu berbalik sehingga menjadi tenggelamlah Fir'aun. Nah ini barangkali boleh saya sarikan ya dengan secara visual. Oke, lanjut. Nah ini tentang Nabi dengan bahasa ya, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan bahasa hewan, burung hudhud katanya begitu ya, kemudian macam-macam. Nah ini tadi dikatakan oleh Pak Gumai, ini bukan hewan, tapi adalah bangsa-bangsa yang non Israel yang menguasai hutan-hutan di sekitar Kanaan itu. Karena ketika zaman Nabi Daud itu kan beliau berperang ya dengan panglima perangnya yang namanya Yosua. Yosua sebelum banyak ya. Pengganti Nabi Musa pun namanya Yosua juga. Nah ini Yosua berperang dengan kekerasan, tetapi pada zaman Nabi Sulaiman itu lebih banyak dengan negosiasi, dialog dengan bangsa-bangsa sehingga pengaruhnya menjadi bawah kegagasan Nabi Sulaiman sehingga menjadi besar. Nah ini yang dikatakan berbicara dengan bahasa hewan, bukan bicara ke semut begini, enggak seperti itu. Itu dalam tafsir Ahmadiyah. Nah ini tongkat rayap, ini tongkat nih yang tadi disebut tongkat besar. Ini tongkat besar ini biasanya dipakai untuk menghalau hewan, ya kan. Nah digambarkan demikian bahwa Nabi Sulaiman tuh berdiri pegang tongkat, nggak ketahuan, udah meninggal gitu katanya begitu kan. Nah ini kan dalam tafsir Ahmadiyah oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua ditafsirkan bukan secara faktual begini, tapi ini ada makna. Tongkat rayap memakan tongkat itu adalah ketika Nabi Sulaiman wafat, maka kekuasaan pengaruh kerajaan beliau itu tergerus ya, karena penggantinya Yeroboam di samping terlalu bermewah, tapi juga dalam satu referensi dikatakan memeras banyak menaikkan pajak gitu, sehingga rakyat itu memberontak begitu di daerah pengaruhnya seperti itu. Ya. Nah ini ada Rehoboam, ada juga Jeroboam ya. Ini nanti saya akan terlalu banyak lah. Tapi intinya demikian ya, bahwa tafsir Ahmadiyah tidak demikian semata-mata dikatakan di tafsir literal, tapi ada penjelasan rasional yang didukung dengan empiris, dengan data. Begitu. Itu barangkali yang boleh saya sampaikan untuk melengkapi saja. Ini tentang sapi Samiri tidak disinggung, tidak apa-apa.